Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali hari ini kita kembali lagi bersama-sama di program kesayangan kita, Dosen Berbicara. Nah, pastinya juga di setiap episodenya kita menghadirkan para narasumber atau juga bintang-bintang tamu saya yang dari para akademisi ya, tenaga pengajar atau juga dosen. Nah, itu juga bakal ya menceritakan tentang pengetahuan-pengetahuan baru buat kita dari kepakaran mereka melalui hasil-hasil penelitian atau juga proyek-proyek terbaru yang mudah-mudahan juga bisa memberikan pengetahuan baru buat kita semuanya. Oke, untuk hari ini sudah ada di studio kita Ibu Rodatul Nuzul ZA SST MKes ya, atau juga Ibu Rara. Dan pastinya juga nih beliau adalah salah satu dosen di program studi D3 dan juga S1 Kebidanan ya. Pendidikan profesi bidan. Oh, pendidikan profesi bidan ya. Oke. Yaudah deh, langsung aja nih biar Ibu Rara sendiri nih yang memperkenalkan diri secara singkat nih. Meskipun juga mungkin pasti udah pernah melihat juga di episode-episode sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah, mungkin ini buat pemirsa-pemirsa baru. Silakan, Ra. Oke, terima kasih. Iya. Pastinya presenter paling kece ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang udah diatenkan mungkin ya sama Universitas Muhammadiyah ya. Oh, dihaki dong ya. Iya. Pak Armia, jadi perkenalkan sebelumnya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya memperkenalkan diri ya. Karena kan ini sesi keberapa kita ya. Udah Iya, udah berapa kali kita sekian gitu ya. Jadi perkenalkan saya Rodatul Nuzul ZA, dosen dari program studi pendidikan profesi bidan. Oke. Nah, sebelumnya emang tadi benar ya, maksudnya saya adalah dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke. Bidang ilmu kebidanan, kesehatan reproduksi dan kesehatan masyarakat. Jadi bisa masuk lah ya, nyambung lah ya ke kebidanan. Iya pastinya. Karena kan itu juga untuk ya kesehatan masyarakat juga ya. Iya, Oke, nah jadi kehadiran Ibu Rara untuk kali ini pemirsa ya, yang pastinya juga Masya Allahnya ini juga baru-baru ini menjadi salah satu kandidat atau juga yang berhasil memenangkan untuk program hibah itu penelitian ya dari Kemendikti Saintek itu di tahun 2025 itu dengan judul yang wah ini sangat luar biasa sekali ya, mudah-mudahan juga bisa berhasil gitu ya. Itu DesiTrack, itu pengembangan alat untuk pendeteksi nyeri haid ya, sebagai penanganan nyeri haid itu sebagai penanganan dasar Diminorho ya, apa sih? Saya revisi aja ya. Apa sih? Kata-katanya apa nih? Jadi gini, judulnya. Ya judulnya ya. Judulnya itu DesiTrack namanya. Oke, DesiTrack gitu. Ya, tapi kalau biasa dengan bahasa kita kan terdistract gitu ya. Cuman ini gitu. Bahasa ilmiahnya sih dalam penelitian. Jadi saya menciptakan satu nama alat gitu yang sebelumnya memang belum pernah ada nih. Oh iya, berarti namanya DesiTrack ini emang baru ya? Jadi gabungan dari kata dysmenor. Oke. Dysmenori, boleh baca dysmenor, boleh baca dysmenori gitu ya. Jadi tergantung pengucapannya gimana. Jadi dysmenorrhea ini adalah nyeri haid, nyeri saat menstruasi gitu ya pada perempuan usia subur. Nah, jadi DesiTrack ini gabungan kalimat dysmenor sama track. Jadi track itu tracking. Iya, mendeteksi ya. Iya, jadi semacam alat pendeteksi nyeri. Jadi saya gabungkan. Jadilah terciptalah satu nama yang disebut dengan DesiTrack. Oke, nah itu dia yang bagus sekali ya. Nah jadi itu mungkin kalau secara singkat latar belakangnya kenapa sih bisa tercetus penelitian ini dan pastinya juga dari ya pengalaman ya sebagai wanita juga ya, mungkin pengalaman sendiri kalau alat sekarang mungkin kurang kurang ataupun ada sesuatu yang baru. Nah mungkin latar belakang secara singkatnya kenapa nih bisa lahir penelitian ini dari? Jadi asal kenapa ya terbersit saya nih ingin mengangkat judul ini sebagai penelitian saya, khususnya riset hibah di tahun ini. Itu sebenarnya kalau kita lihat lagi ke belakang, itu saya pernah meneliti tentang dysmenor juga nih Pak Armia. Oke. Ya. Sebelumnya udah ya di tahun 2017 sama 2018. Nah pada saat di tahun 2017 sama 2018 itu masih penelitian dasar. Nah jadi pada tahun 2017 itu saya menggunakan pengobatan non farmakologi ya. Jadi rebusan kunyit asam dan kompres hangat. Ya,
Jadi rebusan kunyit asam dan kompres hangat. Itu kan adalah salah satu pengobatan pada nyeri menstruasi dengan non farmakologi. Nah, kemudian pada tahun berikutnya Lolos Hibah juga nih, ya kan, dengan pengembangan metode yang baru, lebih ke aktivitas otot, yaitu senam dismenor. Nah, jadi pada senam dismenor ini adalah salah satu penanganan dasar yang sebenarnya kalau kita lihat gerakannya itu gerakan yang sering dilakukan oleh perempuan. Ya, jadi gerakannya itu sambil tidur, ada 11 gerakan, dan di antara gerakan ini ada beberapa metode baru yang saya masukkan di dalam gerakan ini untuk mengurangi nyeri saat menstruasi. Nah, jadi pola nyeri menstruasi ini pada perempuan itu dia tergantung dari hormonitas sama pola stres. Oh, oke. Nah, itu yang mempengaruhinya ya? Iya benar. Jadi kan untuk nyeri menstruasi ini itu terjadi pada hari pertama menstruasi gitu ya Pak Armia. Jadi rentannya itu di hari pertama sampai ketiga. Nah, jadi di hari pertama sampai ketiga itu skala nyerinya itu bisa sangat berat, dan itu tergantung ya, tergantung dari kondisi fisik si wanita tersebut atau si remaja tersebut. Nah, ya jadi saya menerapkan cara-cara dasar yang bisa diterapkan oleh wanita usia subur atau perempuan usia subur, bagaimana cara mengurangi nyeri haid gitu. Jadi tanpa kita meminum obat ya gitu, karena kan kalau wanita sekarang tuh pada saat dia nyeri haid kadang-kadang kan dapat mengganggu pola aktivitas, pola istirahat, iya kan, kemudian emosional nih ceritanya, dan emosional itu sangat mempengaruhi, kan? Jadi kalau misalnya wanita itu lagi PMS ya, jadi lagi PMS atau lagi mengalami haid pada hari-hari pertama itu ya kira-kira diapain coba? Iya kan, harus dimaklumi gitu ya. Ya kalau misalnya mengganggu emosional dia kan bisa-bisa ya kitanya diserang balik gitu. Padahal hanya dasar pertanyaan yang simpel aja yang kita tanyakan. Nah, jadi saya menciptakan suatu penanganan dasar yang tidak memakai ramuan kimia atau tidak tidak perlu meminum obat seperti itu. Nah, dan alhamdulillah juga dari hasil penelitian yang pertama saya lakukan itu memberikan efek. Jadi ada efek. Jadi ada efek dari penanganan yang diberikan dengan mengkonsumsi rebusan kunyit asam sama kompres hangat itu pada nyeri haid yang dialami oleh si wanita. Begitu juga dengan senam dismenor. Nah, itu memberikan hal-hal yang positif. Mengurangi lah istilahnya ya, atau ada efek. Iya, biarpun tidak hilang, cuman pada saat kita lakukan perlakuan atau eksperimen itu memberikan hasil bahwa adanya kurang ya, kurang yang jika si wanita atau remaja tersebut melakukannya secara rutin. Iya, berarti ini yang terakhir nih sebelum kita break sebentar. Nah, berarti output ini hasilnya itu berupa sebuah alat atau metode atau obat atau apa sih? Alat ya kayaknya. Kalau dilihat dari judulnya alat sih. Iya, alat ya untuk Iya, nah pemirsa kita break sebentar, nanti juga kita lanjut lagi ya. Nah, jadi seperti apa sih alatnya yang insya Allah nanti juga hasil outputnya ya dari keluaran dari penelitian ini. Nah, kita juga bakal lanjut nanti di sesi selanjutnya bersama kita berdua di Dosen Berbicara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini.